salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengingat mungkin dulu zaman-zaman kita, mungkin ada di antara kita yang aktif mengajar sekolah minggu begitu ya, atau kita yang menemani anak kita dulu sekolah minggu, pasti mengetahui lagu ini. Ya, lagu yang dari zaman saya masih sekolah minggu ya, sampai sekarang zaman anak-anak saya ikut sekolah minggu, lagu ini masih sering dinyanyikan. Lagu ini berjudul Jalan Serta Yesus. Ya, kita boleh ikut bernyanyi nih, Ibu Saudara. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, hampir setiap kita pasti mengenal lagu ini. Ya, lagu Jalan Serta Yesus. Liriknya sederhana, musiknya juga sederhana. Saya mengingat dulu lagu ini gerakannya itu kita harus membuat barisan ya, sambil memegang pundak begitu ya. Lalu setiap ada kata jalan kita harus berubah arah. Gitu ya, dan itu yang serunya di situ. Setiap kali ada kata jalan kita berubah ya. Lalu kemudian hal itu dimaknai juga dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Nah, sedikit banyak kalau saya mengingat momen itu, saya mencoba mengajak kita juga memaknai bahwa seperti itulah seharusnya jalan atau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada sukacita yang dirasakan, ada kegembiraan, walaupun kita harus berubah, kita harus berpikir cepat, harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi terhadap sebuah situasi yang terjadi. Saya pikir itu yang saat ini juga boleh kita rasakan, Ibu Saudara. Bahwa kalau pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hidup itu seperti sebuah perjalanan. Ya, kita menempuh sebuah perjalanan yang panjang, yang kita belum tahu nanti endingnya akan seperti apa. Dan beberapa kali kita juga harus berhenti terlebih dahulu di sebuah titik. Kadangkala kita belum ingin berhenti, tapi harus berhenti dulu. Kadangkala kita juga harus mengalami bahwa berhentinya itu karena sesuatu hal yang besar yang terjadi di luar kita. Ambil contoh situasi pandemi yang berlangsung tahun 2020 yang lalu. Ya, ini sudah tahun 2023 ya, Ibu Saudara ya. Pandemi sudah kita masuki, sekarang sudah jauh-jauh lebih baik walaupun masih belum benar-benar bebas sepenuhnya. 3 tahun sudah kita mengingat masa-masa itu. Masa di mana kita harus berhenti. Ya, dalam tanda kutip dipaksa untuk berhenti. Kita harus menyesuaikan diri dengan cepat dalam berbagai macam kesulitan dan situasi yang harus dihadapi pada saat itu. Tahun ini kita nggak tahu, Ibu Saudara, akan ada kesulitan seperti apa lagi yang harus kita hadapi. Akan ada masalah, pergumulan, sebuah hal yang besar lagi kah? Kita nggak tahu. Yang pasti kita sudah belajar banyak melalui peristiwa pandemi. Bahwa segala sesuatunya sangat mungkin terjadi. Termasuk hal-hal yang buat kita sebelumnya, awalnya kita anggap, nggak mungkin. Mungkin, Ibu Saudara. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah firman Tuhan yang kiranya juga boleh membantu kita untuk fokus, untuk percaya kepada tuntunan Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa menikmati berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebuah bagian yang kita percaya bisa menguatkan kita. Di tengah kita menjalani hidup sebagai sebuah perjalanan panjang.
di mana kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tahu artinya, ya, apa itu merasa tahu tapi tidak tahu, merasa bisa tetapi ternyata tidak bisa. Kita tidak ingin hanya mengandalkan diri sendiri karena sudah terbukti nggak bisa, Ibu Saudara. Kita mau kembali mengingat secara sederhana seperti pesan lagu di awal tadi. Jalan serta Yesus di tengah segala sesuatunya. Mungkin kita tidak akan dengan mudah terhindar dari jalan yang terjal, berbatu, jalan yang penuh bahaya. Tapi kita dapat melihat dan memaknai Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita di tengah situasi apapun dalam perjalanan kita. Sehingga kita merasa dapat melaluinya karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali mengingat dan memaknai bahwa segala sesuatu yang kami jalani, khususnya dalam lingkup perjalanan hidup kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin diyakinkan lagi bahwa apapun yang akan kami hadapi ke depannya mungkin juga termasuk hal-hal yang tidak mudah. Hal-hal yang di luar akal pikiran kami. Tapi apapun itu, kami percaya, kami siap untuk menghadapinya. Karena kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami sampai saat ini. Engkau senantiasa melindungi kami. Engkau senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.